Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 HT akan mempresentasikan tentang study case kami yang diberikan oleh Prof. Nandi, yaitu tentang free konveksi pada microwave oven. Selanjutnya ini adalah anggota kelompok dari kelompok 15, ada Muflikas, ada Valino Reginaldi, ada Isaac Colby, dan saya sendiri Rivaldo Syagian. Oke, selanjutnya di sini adalah poin-poin dari kelompok kami yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah pemahaman tentang prinsip dari free konveksi dan bagaimana pengaplikasiannya pada microwave oven. Selanjutnya adalah mendesain microwave oven dan memanfaatkan free konveksi untuk memanaskan makanan agar lebih menyeluruh pada makanan. Dan selanjutnya adalah menganalisis performa dari energi thermal agar menjadi lebih efisien pada microwave oven. Dan poin selanjutnya menjelaskan tentang desain dari microwave oven dengan memanfaatkan free konveksi sebagai media panas agar menjadi lebih menyeluruh dengan menggunakan waktu yang singkat dan menggunakan power rating atau energi yang cenderung lebih dikit. Selanjutnya background dari kelompok kami. Yang pertama, microwave ini merupakan microwave portable yang artinya dapat dibawa kemana saja dan dipakai di mana saja. Dengan aplikasinya dapat memasak makanan atau memanaskan makanan maupun minuman. Dan poin yang kedua, memanfaatkan efisiensi panas yang menyeluruh untuk memanaskan makanan dengan menggunakan power rating yang sedikit. Dan yang ketiga, project budget dari microwave oven ini dan akan dipertimbangkan atau dibandingkan pada microwave oven lainnya yang konvensional. Nah, ini merupakan microwave oven dari kelompok kami yang memiliki tipe countertop dengan power konsumsi 900 watt dan output powernya 800 watt yang digunakan untuk memanaskan makanan maupun minuman. Selanjutnya adalah pengertian dari free konveksi dan pengaplikasiannya pada microwave oven. Pengertian free konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi secara alami dalam suatu fluida, baik itu fluida udara maupun cairan, akibat adanya perbedaan suhu dalam fluida tersebut. Perlu kita ketahui kalau free konveksi ini bukanlah media utama dari microwave oven untuk menghasilkan panas. Jadi microwave oven ini dapat menghasilkan panas karena memanfaatkan gelombang radiasi elektromagnetik yang akan dijelaskan lebih lanjut atau lebih rinci di slide selanjutnya. Bagaimana free konveksi ini dapat menghasilkan panas dan mendistribusikan panas secara menyeluruh pada makanan, dikarenakan ketika kita memanaskan makanan maka akan terjadinya perbedaan suhu di permukaan atas makanan dan permukaan bawah makanan. Pada perbedaan suhu makanan ini akan menciptakan perbedaan kepadatan pula, yang dimana ketika permukaan bawah makanan ini menjadi panas akan mengakibatkan densitas atau kepadatan makanan itu menjadi lebih ringan, sehingga panasnya akan naik ke atas dan itu akan digantikan oleh permukaan yang dingin itu ke bawah, dan ini akan terjadi secara berangsur-angsur sehingga permukaan makanan di microwave oven ini akan terdistribusi secara menyeluruh. Nah, ini merupakan aliran konveksi bebas dalam makanan. Ya, selanjutnya ada microwave oven basic. Nah, microwave oven ini menggunakan konsep microwave radiation. Nah, pertama, magnetron ini akan menghasilkan radiasi gelombang mikro setelah listrik diterapkan.
Yang kedua, radiasi akan diarahkan ke dalam ruang oven menggunakan reflektor dan diarahkan ke makanan. Nah, yang ketiga, radiasi gelombang mikro akan memasuki ruang oven. Nah, energi mikronya itu akan diserap oleh molekul air, lemak, dan bahan makanan. Ketika molekul ini menyerap energi, maka panas akan dihasilkan. Nah, yang terakhir ini, pemanasan merata akan terjadi karena radiasi gelombang mikro ini menembus makanan secara merata dan menghasilkan panas di seluruh permakanan, bukan hanya di permukaan. Nah, selanjutnya ini microwave oven design. Nah, ini sudah ada desain, ini sudah ada desainnya dengan ada ukuran-ukurannya, ini ada waveguide-nya, ini ada turntable. Nah, untuk materialnya sendiri ini exterior casing itu dari stainless steel dengan konduktivitas thermal itu ada 16,2. Untuk outer insulation-nya ada fiberglass, ini ada 0,38. Terus ada oven door-nya terbuat dari multi layer glass, ini ada 0,58. Yang terakhir ada oven rack atau bahannya itu dari porselen. Itu konduktivitas thermal ada di 1,5. Ya, selanjutnya ada heat performance analysis. Nah, ini adalah grafik ketika makanan ditaruh di top left corner, center, dan di hotspot. Nah, ini bisa dilihat temperaturnya. Nah, ini yang kedua ada power loss-nya, bisa dilihat. Ya, next. Nah, ini untuk heat performance analisisnya ketika turntable-nya ini dalam posisi diam, dan ini ketika turntable-nya dalam posisi berputar. Nah, ini juga ada temperatur historinya pada hotspot ketika makanan ditaruh di tengah dan tidak dengan putaran di turntable-nya. Nih, nah ini untuk yang diputar turntable-nya yang ini, kalau yang tidak berputar yang garis putus-putus. Nah, untuk selanjutnya ada parameter-parameternya masing-masing, ada yang mean final temperature, mean temperature rise, standard deviation, sama COV. Ini ketika makanannya posisi stationary food atau posisi diam dan posisi berputar akan terlihat perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah heat performance analysis, di mana kita mencari dulu besaran-besaran apa yang berhubungan dengan perhitungan dari heat performance analysis ini. Pertama kita menghitung Q dengan rumus H kali A kali delta T, di mana delta T-nya ini adalah selisih antara T objek dan T air. Dengan didapatkan hasil sebagai 70,846 watt di Q-nya. Dan untuk menghitung heat efisiensi, kita mencari E inputnya terlebih dahulu dengan rumus P kali T, didapatkan 31.500 Joule dan E kentang sebesar 1.667 Joule. Lalu dari kedua nilai tersebut didapatkanlah nilai efisiensinya, di mana E kentang per E input dikali 100%, dan didapatkan hasil efisiensi sebesar 5,29%. Selanjutnya adalah Grace of number dan Rayleigh number. Grace of number sendiri itu adalah besaran yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan panas konvektif lah dalam suatu fluida dengan cara membandingkan efek perpindahan panas konvektif dengan konduksi panas dalam fluida tersebut. Terus kalau Rayleigh number itu besaran yang digunakan buat memahami atau memprediksi perilaku aliran konvektif lah dalam fluida yang dipengaruhi oleh perubahan densitas karena perbedaan suhu. Nah, dalam kasus ini tuh seorang pengguna ingin memanaskan 150 ml air dalam sebuah gelas microwave oven. Terus suhu awal dari air atau T1 itu 25 derajat Celcius dan suhu yang diinginkan adalah 45 derajat Celcius. Panjang gelas adalah 10 cm dan kita harus mencari nilai Grashof dan Rayleigh number-nya. Pertama kita cari dulu ke koefisien ekspansi termalnya dengan hasil sebagai berikut. Lalu kita juga mencari viskositas kinematis dari fluidanya dan juga udah didapatkan sebagai berikut. Dan terakhir kita mencari difusivitas termalnya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, dari ketiga angka yang sudah didapatkan tadi, kita langsung masukin ke rumus Grashof number-nya. Dengan G adalah percepatan gravitasi, kita pakai 9,81. Lalu ada koefisien ekspansi termal yang sudah didapatkan tadi, delta T-nya 45 kurang 25 derajat, jadi 20 derajat atau 20 Kelvin. L adalah panjang dari benda yang tadi, yaitu sebesar 0,1 meter, dan viskositas kinematik yang sudah didapatkan dari angka tadi. Lalu kita masukin substitusi dari angka-angka tersebut di dalam rumus dari Grashof number-nya.
dan menghasilkan angka sebesar 9,07 kali 10⁻⁶. Hal itu menunjukkan bahwa dalam air yang dipanaskan tuh gravitasi itu punya pengaruh yang cukup signifikan lah terhadap perpindahan panas dalam aliran tersebut. Lalu dari Rayleigh number-nya sendiri kita dapatkan angka sebesar 5.554.206, yang mana angkanya itu mengindikasikan perbandingan antara efek gravitasi dan konduksi termal dalam suatu sistem. RA yang memiliki nilai seperti ini tuh menunjukkan bahwa karakteristik aliran konveksi alami yang mungkin terjadi itu dalam sistem yang memanaskan suatu fluida seperti air. Selanjutnya adalah energi efisiensi assessment. Di energi efisiensi assessment ini kita menghitung dulu nih konsumsi energi dengan satuan kWh atau kilowatt hour, dan menghitung daya oven dikali waktu pemanasannya dalam waktu jam. Nah, konversi waktu pemanasan ke dalam jam tuh kan 35 detik hingga 35/3600 dari banyaknya detik per jam. Nah, 35/3600 itu sekitar 0,00972 jam. Lalu masukin lagi ke rumus kWh tadi sehingga didapatkan konsumsi energi sebesar 0,007776 kWh. Lalu kita bandingkan juga dengan daya kompor gas, yang mana daya kompor gas ini kita dapatkan dari suatu sumber itu menghasilkan 3000 watt atau 3 kilowatt. Nah, waktu pemanasannya sama, kita pakai 35 detik dan konsumsi yang dihasilkan sebesar 0,02916 kWh. Nah, dengan data ini tuh kita dapat melihat bahwa waktu pemanasan yang sangat singkat atau sebesar 35 detik kita pakai tadi, itu tuh microwave oven memiliki konsumsi energi yang cukup jauh lebih rendah sih dibandingkan dengan kompor gas dan oven konvensional untuk memanaskan makanan yang sama. Gitu. Selanjutnya ada financial analysis, dengan kita ingin membandingkan lah biaya dari microwave yang kita gunakan dengan microwave konvensional yang biasa. Kita juga tahu bahwa biaya awal dari microwave yang kita gunakan ini biaya perangkatnya itu sebesar $200, lalu biaya instalasi sebesar $20, dan perawatan selama operasi itu mencakup penggantian magnetor itu selama $50 per bulan per tahun. Jadi microwave yang kita gunakan itu energinya penggunaannya itu 800 watt dengan energi listrik itu 0,15 per kilowatt hour, dan penggunaan per bulan itu 30 jam. Sehingga didapatkan biaya operasinya $13,6 per bulan. Lalu microwave konvensional tuh penggunaan energinya sebesar 3000 watt dengan harga energi dan penggunaan per bulannya sama juga, dan menghasilkan biaya sebesar $13,5. Nah, penggunaan microwave yang memanfaatkan free convection ini tuh kesimpulannya dapat menghasilkan penghematan energi sebesar 9,9% per bulan dibandingkan dengan microwave konvensional, dan ini tuh udah cukup besar lah. Seperti itu, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait optimasi dan integrasi dari penggunaan atau teknologi microwave. Yang pertama, kita mampu memilih bentuk dan ukuran desain oven yang mendukung prinsip aliran udara dari free convection. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahan isolasi yang berkualitas untuk mengurangi heat loss dari microwave tersebut. Yang ketiga, kita bisa menempatkan beberapa magnetron secara strategis serta bisa membuat desain magnetron yang lebih efisien. Magnetron merupakan teknologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk memanaskan si makanan dalam microwave. Yang keempat, terapkan reflektor dan setir secara efisien. Yang kelima, kita bisa memasang sensor untuk memonitor suhu dan kelembaban udara. Yang keenam, kita bisa membuat sistem yang bisa memindahkan makanan dari bawah ke atas dan sebaliknya, yang mana mampu mendukung pemanasan yang merata dalam microwave. Oke, selanjutnya ada rational for design. Ini merupakan bab di mana kita bisa memilih bagaimana cara mendesain sebuah microwave untuk mendapatkan hasil yang optimal maupun output yang efisien. Jadi yang pertama, dalam pemilihan material, kita bisa memilih material yang memiliki sifat thermal conductivity ataupun sifat menahan panas yang baik dan tahan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya dalam cavitas oven, bentuk dapat didesain untuk mendorong aliran udara dalam pemanasan panas yang lebih merata pada cavitas.
Selanjutnya ada pengaturan ventilasi, di mana volume lubang ventilasi dapat didesain secara strategis untuk mengurangi kemungkinan terbentuknya cold spot dan hotspot. Selanjutnya dengan ketiga hal tersebut kita dapat mendapatkan dua output, yang mana pemanasan merata, pencegahan terbentuknya hotspot dan cold spot yang mampu meningkatkan kualitas makanan. Yang kedua ada efisiensi energi, di mana panas didistribusikan dengan lebih merata sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Desain ideal itu kita mendapatkan penggabungan free convection dalam pemanasan yang merata sehingga efisiensi energi yang digunakan menjadi lebih optimal. Oke, dalam aplikasi dunia nyata, kita bisa membagi microwave menjadi dua, yaitu ada traditional microwave dan inverter teknologi microwave. Pada traditional microwave, microwave tersebut menggunakan transformator untuk meningkatkan tegangan dari tegangan supply hingga tegangan diinginkan untuk mengoperasikan magnetron. Akan tetapi frekuensi supply dijaga tetap konstan sehingga tidak efisien karena ada daya hilang ketika disipasi panas saat mengkonversi tegangan ke tingkat yang lebih tinggi pada magnetron. Terus yang kedua ada transformator beroperasi pada tegangan konstan sehingga tidak ada penurunan atau peningkatan tegangan yang bertahap. Di mana pada inverter teknologi microwave yang dipatenkan oleh Panasonic, mereka mendesain sebuah inverter yang diterapkan pada microwave untuk mengkonversi frekuensi supply menjadi variable rate, di mana 50 Hz dikonversi menjadi 20 kHz hingga 45 kHz. Karena itu kita hanya membutuhkan transformasi yang kecil untuk meningkatkan tegangan yang dibutuhkan oleh magnetron sehingga variasi daya keluaran dapat dikontrol untuk mencapai temperatur yang diinginkan dan panas mampu dapat dikurangi pengurangan daya oleh disipasi panas dan meningkatkan efisiensi daya. Di bawah merupakan ada dua gambar yang menjelaskan mengenai traditional microwave dan inverter teknologi microwave, di mana pada traditional microwave tegangan frekuensinya lebih tetap hingga tidak ada pengaturan peningkatan suhu yang lebih bertahap, di mana pada inverter kita bisa mengatur frekuensinya hingga hasilnya bisa dilihat di kanan. Itu perbedaan pulsing power control hingga linear power control, di mana pada pulsing power control tegangan atau suhunya itu langsung ke tingkat maksimum, sedangkan dengan penggunaan inverter kita bisa meningkatkan atau meningkatkan panas secara bertahap sehingga dapat mendapatkan pemanasan yang lebih merata pada makanan. Baik, ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami, di mana free convection seperti yang kita tahu adalah proses heat transfer yang terjadi karena pergerakan fluida yang disebabkan oleh perbedaan temperatur dalam fluida tersebut. Jadi ketika fluida panas, maka fluida tersebut akan menjadi kurang padat sehingga fluida yang tersebut akan naik menciptakan aliran konveksi pada fluida tersebut yang membuat panas berpindah ke permukaan yang lebih dingin. Microwave menggunakan prinsip free convection untuk dapat memanaskan makanan secara uniform sehingga aliran dapat terdistribusi secara teratur pada makanan. Dan analisis heat transfer yang kita sudah lakukan, kita mendapatkan nilai heat rate sebesar 70,86 watt dan efisiensi daya sebesar 5,29%. Optimasi dalam penggunaan prinsip free convection pada microwave, kita dapat melakukan dengan cara mengubah bentuk dan desain ukuran oven, menggunakan bahan isolasi yang baik, menempatkan magnet yang lebih efisien, memasang sensor, dan membuat sistem perpindahan makanan. Dan penggunaan microwave sebenarnya yang memanfaatkan free convection dapat menghasilkan penghematan energi atau sekitar lebih hemat $9,9 per bulan dibandingkan kompor gas. Dan aplikasi dalam pengoptimalan free convection pada microwave dapat digunakan atau mengintegrasikan teknologi inverter untuk memberikan variasi daya output yang lebih terkendali guna mencapai penyebaran panas yang merata. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.